Bab 4, senyawa turunan alkana. Bab ini akan dibicarakan 1 gugus fungsi, 2 tata nama, 3 keisomeran, 4 reaksi-reaksi senyawa karbon, 5 kegunaan dan dampak beberapa senyawa turunan alkana. Gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang menentukan sifat suatu senyawa dan merupakan ciri khas dari suatu homolog. Perhatikan senyawa berikut: 1. Senyawa 1 dan senyawa 2. Proses perubahannya adalah 1 atom H diganti dengan gugus OH. Dengan adanya perubahan gugus, maka sifatnya juga berubah. Senyawa 1 berupa gas titik didih rendah, tidak larut dalam air, tetapi sesudah berubah gugusnya, senyawa yang kedua sebagai zat cair titik didih tinggi, larut sempurna dalam air. Berbeda sekali. Pengertian homolog dulu di kelas 11 sudah dibicarakan, yaitu deretan senyawa yang setiap suku berurutan selisih CH2. Senyawa 1 yaitu alkana, satu atom H diganti diganti gugus fungsi OH menjadi senyawa 2 atau alkanol namanya. Senyawa yang diperoleh dari alkana yang 1 atom H atau lebih diganti gugus lain disebut turunan alkana. Beberapa gugus fungsi antara lain bisa dilihat di dalam tabel. Ada 7 gugus. Gugus yang pertama alkanol namanya, yang kedua eter atau alkoksi alkana, yang ketiga aldehid COH bisa ditulis CHO namanya aldehid atau alkanal, yang ketiga keton atau alkanon bisa ditulis seperti ini yang di sebelah kanan. Demikian pula asam karboksilat, kemudian ester dan alkil halida atau halida. Tata nama alkanol atau alkohol. Ya, rumus umumnya tadi adalah ROH, di mana R itu adalah alkil, yang rumusnya dulu alkil itu CnH2n+1. Tata nama IUPAC menurut kesepakatan internasional. Jadi International Union of World Applied Chemistry, ini kesepakatan ilmuwan kimia. Ini ada pedomannya. Kemudian kalau nama trivial itu nama apa yang dikata orang atau nama perdagangan. Contoh misalkan senyawa ini, kalau kita lihat secara sekilas itu rumit, tapi sebetulnya tidak rumit memberi nama ini, asal tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi dan banyak cabangnya. Nah ini gugus, jadi rantai utama yang kita blok ini itu rantai utama mengandung gugus, harus mengandung gugus dan banyak cabangnya. Selain yang termasuk rantai utama berarti cabang. Jadi di situ ada berapa cabang? 3 cabang. Kuning dan biru. Yang biru namanya metil, yang kuning namanya etil. Sekarang pemberian nama yang kedua, langkah yang kedua, penomoran posisi gugus fungsi harus mendapat nomor kecil. Nah, misalkan begini. Oh, ini salah kalau begini karena gugus fungsinya OH pada mendapat nomor 6. Nah, maka karena salah kita buang, kita coba nama yang lain. Nah, di sini OH-nya adalah nomor 2, maka ini benar. Dan sesudah pemberian nomor, kemudian penulisan nama. Yang pertama adalah nomor cabang, nomor cabangnya dan nama cabangnya. Jadi cabangnya ada etil pada nomor 4,
metil nomor 5 dan nomor 5. Maka penyebutannya harus urut abjad nanti ya, harus urut abjad. Maka etil ditulis di depan, metil di belakang. Karena banyaknya dua, daripada nulis metil-metil bisa digabung di metil. Sebutkan nomornya semua. Yang bawah nomor 5, yang atas juga nomor 5. Jadi 4 etil, 5 dimetil. Kemudian sebutkan rantai utamanya. Rantai utamanya terdiri dari 7, mengandung gugus OH namanya alkanol. Pakai bandingan, yaitu suaranya alkanol. Sehingga kalau C-nya 1 mestinya metanol, 2 etanol, 3 propanol, kalau 7 berarti heptanol. OH-nya nomor 2, maka dikasih angka nomor 2. Nomor 2 itu menunjukkan di mana letak gugus fungsinya. Jadi 2 heptanol. Nama trivial adalah penamaan yang lazim, dan nama ini ada pada alkohol yang sederhana, yaitu secara umum dinamakan alkil alkohol. Yang dimaksudkan penamaan lazim itu yang banyak atau sering digunakan orang di pasaran, sehingga ini harus dihafal, tidak ada pedomannya. Nah, kebanyakan adalah pakai suara alkil alkohol. Alkohol itu menunjuk gugus OH-nya, alkil adalah sisanya. Contoh misalkan ini ya, ini OH itu alkohol, CH3 metil, jadi namanya metil alkohol. Kemudian ini etil alkohol, ini isopropil alkohol. Yang ini ya ini adalah sekunder butil alkohol. Jadi sekunder karena OH-nya terikat oleh atom C sekunder. C sekunder, C yang mengikat dua atom C yang lain. Jadi ini C yang mengikat OH itu mengikat dua atom C yang di sebelah kiri dan atasnya. Maka disebut alkohol sekunder. Tata nama alkoksi alkana. Jadi gugus fungsi yang kedua, alkoksi alkana atau eter. Jadi nanti pedomannya menggunakan kalimat alkoksi. Ya, alkoksi itu kalau C-nya 1 ya metoksi, kalau 2 etoksi, kalau 3 propoksi dan seterusnya. Alkana kalau C-nya 1 ya metana, etana, propana dan seterusnya. Rumus umumnya ROR. Yang ini alkoksi, namanya nanti alkoksi alkana. R dan R aksen. R itu boleh sama boleh tidak dengan R aksen. Caranya mengingat-ingat bahwa R yang lebih pendek itu namanya alkoksi. Jadi yang harus ditulis di depan yang pendek. Contoh misalkan ini yang pendek adalah sebelah kanan, maka namanya metoksi ya, yang kanan. Jadi yang kanan pendek berarti metoksi karena C-nya 1, alkana kalau C-nya 2 jadi etana, maka namanya metoksi etana. Ya, tidak boleh etoksi metana, tidak boleh. Kenapa? Karena yang di belakang itu sebagai rantai induk, maka harus lebih panjang. Kalau metana kan C-nya cuma 1, tidak bisa sebagai rantai induknya. Contoh yang kedua, misalkan ini yang pendek mana? Kanan, C-nya 1, maka metoksi. Ya, yang kiri propana. Etoksinya sebagai gugus, metoksinya sebagai gugus terikat pada C nomor 1. Ini rantai induknya. Nah, ini nomor 1, maka namanya 1 metoksi propana. Propana C-nya 3. Ini nomor 1.
Jadi 1 metoksi propana. Kalau ini yang kiri adalah isopropil, yang kanan metoksi. Jadi namanya 2 metoksi propana. Karena ini nomor 2. Kalau kita ini tadi nomor 1, 2, 3. Kalau ini yang di bawah katakan saja yang di bawah nomor 1 yang mengikat metoksi nomor 2. Nama trivial adalah penamaan yang lazim dan ether biasanya diberi nama alkil ether. Jadi mengikuti kalimat alkil ether, di mana alkil disebutkan urut abjad. Contoh misalkan kalau ini metil maka dimetil ether. Karena metil ether dimetil ether. Kalau ini yang di kiri 2 atom C berarti etil, yang di kanan metil. Duluan etil karena metil huruf M, etil huruf E, duluan E. Maka namanya etil metil ether. Kalau yang ini propil, yang kiri yang kanan metil. Maka P dengan M duluan M, maka namanya metil propil ether. Kalau ini yang kiri isopropil, yang kanan metil. Harus tetap dilihat bukan I tapi yang dilihat P-nya. Isopropil yang dilihat P-nya. P dengan metil duluan metil, maka namanya metil isopropil ether. Kemudian tata nama alkanal yang ketiga, gugus fungsi yang ketiga atau aldehid. Nama IUPAC, langkah-langkahnya yang pertama memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Bisa dibaca selanjutnya. Ya, contohnya ini. Jadi gugus fungsinya adalah CO. Ini CO. Ini mengandung CO, ini gugus aldehidnya. Namanya nanti alkanal. C-nya berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Karena banyaknya 4 berarti butanal. Butanal mempunyai gugus cabang metil. Metil terikat pada C nomor 3. Nomornya gugus fungsi harus nomor kecil. Nah, ini yang CHO atau COH ini harus nomor kecil dari nomor 1. Sehingga penomorannya begini. Nah, penomorannya ini. Maka punya gugus metilnya nomor 3, maka namanya 3 metil butanal. Ya, 3 metil butanal. Kemudian yang contoh kedua. Ini gugus alkilnya di atas, gugus aldehidnya di atas, maka itu harus nomor 1. Bagaimana rantai induk selanjutnya? Diturut dari 1 itu. Nah, sehingga rantai induknya ini yang terpanjang. Terdiri dari 4 atom C, punya cabang. Dikasih nomor dulu, yang ada gugusnya nomor 1. Nah, cabangnya ada 2 metil, nomor 2 dan nomor 3. Maka namanya 23 dimetil butanal. 23 dimetil butanal. Yang perlu kalian ingat bahwa kalau penulisan nama senyawa organik itu kalau angka dengan angka, ya nomor dengan nomor dipisahkan dengan tanda koma. Tetapi kalau angka dengan huruf itu dipisahkan dengan tanda strip. Itu harus diingat-ingat, itu bisa salah kalau mengerjakan tanpa koma, tanpa strip. Jadi kalau angka 2 ini angka, 3 itu angka, maka dipisahkan tanda koma. 3 itu angka, D metil, D itu adalah huruf, maka dipisahkan dengan tanda strip. Itu sudah pelajaran kelas 11 dulu.
Kemudian nama trivial, nama lazim aldehid diambil dari nama lazim asam karboksilat yang akhiran at diganti dengan aldehid dan membuang kata asam. Contohnya ini, asam format, asamnya dibuang, atnya diganti aldehid sehingga jadi formaldehid. Demikian pula asam asetat, asetaldehid, asam propionat, propionaldehid, asam butirat, butiraldehid. Itu nama trivial dan hanya beberapa saja sehingga dihafal. Kemudian tata nama alkanon. Jadi ini gugus fungsi yang ketiga, alkanon atau keton. Rumus umumnya RCOR. Sama seperti tadi, R dengan R aksen bisa sama bisa tidak. Cara pemberian nama 1, 2, 3 ini contohnya misalkan ini, jadi langkah pertama harus menentukan rantai induk. Rantai induk itu harus ada gugusnya CO. CO itu harus masuk rantai induk. Sehingga ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, rantai induknya terdiri dari 5 atom C, sehingga nanti namanya alkanon menjadi pentanon. Pentanon punya cabang metil. Metilnya ini gugus ketonnya kebetulan di tengah-tengah, sehingga penomorannya mestinya bisa dari kiri, bisa dari kanan nomor satunya. Akan tetapi CH3 cabangnya itu supaya mendapatkan nomor kecil, maka penomoran harus dari sebelah kanan, sebab CH3 harus metilnya harus mendapat nomor kecil, sehingga yang ada cabangnya nomor 2. Sebutkan nomor cabangnya 2, nama cabangnya metil, berarti namanya 2-metil pentanon, 2-metil pentanon. Gugusnya nomor 3 harus disebutkan. Jadi nama lengkapnya 2-metil 3 pentanon. Kalau yang ini menentukan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya ini terdiri dari berapa atom C? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom C. Supaya gugus karbonilnya CO-nya nomor kecil, maka pemberian nomor harus dari sebelah kanan 1, 2, 3 itu dapat nomor 3. Tapi kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 nomor 4, maka nomornya harus dari sebelah kiri. Sehingga kalau dari sebelah kiri, metil yang pertama nomor 2, metil yang kedua yang paling kanan itu nomor 4. Sehingga 2,4 dimetil, gugus ketonnya nomor 3, maka namanya 2,4 dimetil 3 heksanon. Nama trivial, nama lazim keton adalah sama seperti eter tadi, alkil keton. Contoh misalkan gugus ketonnya adalah CO, di kiri ada metil, di kanan ada etil, maka duluan etil, maka namanya etil metil keton. Kalau yang kedua, di kiri ada metil, di kanan gugus ada metil, sama, maka dimetil keton. Kemudian yang ke-5, tata nama asam alkanoat. Asam alkanoat atau asam karboksilat. Jadi nanti namanya pakai kata asam, kemudian alkanoat. Alkana yang akhiran A-nya diganti oat. Jadi namanya alkanoat. Rumus umumnya RCOOH.
Contoh misalkan, ini gugusnya COH harus nomor 1, berarti rantai induknya ini ada 4 atom C, jadi nanti butanoat, C butanoat. Punya cabang metil, metilnya nomor berapa? Nomor 3. Harus dari kiri karena gugusnya di sebelah harus dari kanan karena gugusnya di sebelah kanan. Nomor 3 punya cabang namanya metil, maka jangan lupa pakai kata asam, maka namanya asam 3 metil butanoat. Asam 3 metil butanoat. Nama trivial, nama lazim asam karboksilat diambil dari sumber alami di mana ditemukan asam tersebut. Contoh misalkan ini, kalau C-nya 1 namanya asam metanoat, asalnya dari kata asam format. Ya, bahasa Latinnya formica. Jadi nama lazimnya asam format karena nama Latinnya formica itu artinya semut. Itu terdapat pada semut. Kalau kalian minum teh yang di situ ada semutnya, itu akan terasa pedas, ya, kecut dan pedas. Itulah asam format. Kalau C-nya 2 asam asetat yang biasa digunakan untuk makan bakso atau terancam. Asam propanoat, ya, asam butirat. Butirat itu daripada butter. Butter itu mentega, terdapat dalam mentega. Asam pentanoat atau asam valerat. Tata nama alkil alkanoat atau ester. Jadi nanti namanya harus pakai kata alkil alkanoat. Ini yang ke-6 ya, gugus fungsi yang ke-6. Alkil alkanoat atau ester. Ya, langkah-langkahnya memilih alkil. Alkil itu yang terikat oleh O, dan alkanoat yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Penulisan namanya nanti urut dengan nama alkil kemudian alkanoat. Ingat, alkil berarti R asen karena diikat oleh O. Yang R asen, yang diikat oleh O itu alkil, sisanya adalah alkanoat. Nah, ini alkil, sisanya alkanoat. Jadi nulisnya nanti alkil harus di depan. Contoh misalkan, ini yang terikat oleh O sebelah kanan, C-nya 2 berarti etil. Sisanya alkanoat, C-nya 3, maka propanoat, maka namanya etil propanoat. Jadi namanya etil propanoat. Nama trivial identik dengan eter. Ya, kalau identik dengan eter, ini gugus fungsinya COO, yang kanan itu etil, yang kiri etil, maka namanya dietil ester. Etanoat. Kemudian tata nama haloalkana. Haloalkana. Nanti begitu. Halo itu dari halogen. Kalau Br ya bromo, kalau fluor ya fluoro, kalau klor ya kloro dan seterusnya. Alkana tinggal ngitung banyaknya atom C berapa. Kalau 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana dan seterusnya. Kemudian yang perlu diingat, yang nomor 2, jika terdapat lebih dari sejenis halogen, penomoran dimulai berdasarkan kereaktifan halogen. Halogen itu yang di atas lebih reaktif. Dulu kalau ngapalke kan film Charles Bronson Idaman Ati, topeke keleleken barang ireng atos. Tetapi penulisan tetap menurut abjad atau harus menurut abjadnya. Jadi karena diurut C semua, maka bromo karena B huruf pertama, kloro kok K Pak? Ya boleh K, meskipun K nulisnya boleh pakai K, tetapi bahasa Latinnya kan pakai C, maka harus urutannya kloro, kemudian fluoro, kemudian iodo yang terakhir. Itu cara memberi nama. Contoh misalkan, di sini mengandung 2 halogen Cl dan F. Ya, maka
tetapi Cl dan F itu lebih reaktif F, maka F harus nomor kecil, tidak boleh. Sehingga kalau supaya mendapat nomor kecil harus dari kanan pemberian nomornya, urutnya dari kanan, tidak dari kiri. Sebab kalau dari kanan F-nya pada C nomor 2, tapi kalau dari kiri nomor 3, maka yang betul F harus mendapat nomor kecil. Meskipun nanti cara menyebutkan namanya duluan kloro, jadi nanti 3 kloro 2 kloro namanya. Jadi 3 kloro 2 kloro butana. Butana karena C-nya 4, 1, 2, 3, 4. 3. Jika terdapat cabang alkil, maka halogen didahulukan. Contohnya, ini ada halogen pada, ya, ada Cl-nya dari kiri nomor 2, ya, Cl. Terus ada cabang alkil, alkilnya CH3 dan C2H5. CH3 itu metil, C2H5 itu etil. Terus Cl kloro. Nah, penomorannya harus dari kanan karena Cl halogennya di sebelah kanan, dia lebih reaktif daripada alkil. Ya, nomornya harus dari kanan lagi supaya Cl mendapat nomor kecil. Sehingga tinggal menyebutkan cabangnya dulu. Cabangnya ada kloro, ada metil, ada etil. Berarti yang paling depan apa? Kloro, etil, metil. Jadi C dulu, maka C nomor 2, kloro nomor 2, jadi 2 kloro, namanya 2 kloro, 4 etil, 3 metil heksana. Itu cara pemberian. Nah, selesai gugus fungsi dan penamaannya. Kemudian kita lanjutkan ke isomeran. Apa yang dinamakan isomeri itu? Keisomeran struktur, peristiwa di mana senyawa. Yang pertama, keisomeran kerangka atau rantai. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer kerangka perbedaan rumus molekul dan struktur itu yang sama pada bedanya pada rantai induknya. Isomeran contoh misalkan senyawa yang pertama rantai induknya dan karena ada letaknya dalam ruang 4, 5, maka ada rantai induk dan isomer ruang. Senyawa yang masuk isomer 1, 2, 3, 4 karena perbedaan kerangka. Nah, ini kerangka itu atau rantai induk, rantai. Bedanya pada rantai. Rumus molekulnya sama, C-nya sama-sama 5, O-nya sama-sama. Kemudian yang kedua isomernya sama, H-nya sama-sama 12. Berarti letak gugusnya yang rumus molekulnya sama. Rumus molekulnya sama tapi letak gugusnya berbeda. Tapi strukturnya berbeda. Kalau yang keisomeran gugus fungsi disebabkan rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsi yang dimiliki berbeda. Maka tadi sudah saya terangkan isomer kerangka atau isomer boleh alkohol dengan nanti kalau ada hiton yang menyebut dengan keton, kater asam karboksilat dengan ester. Nah, kemudian ada isogeometri dan keisomeran optis. Isomeri rantai. Yang kedua keisomeran posisi disebabkan karena posisi gugus yang berbeda. Contoh misalkan senyawa 1 dan senyawa 2 rumus molekulnya sama
yaitu C3H CH6 ya, C3H8O C3H8O, baik senyawa satu maupun senyawa kiri maupun kanan, itu rumus molekulnya sama, C3H8O nya 1, tetapi perbedaannya letak gugusnya. Gugus OH yang di sebelah kiri pada nomor 1, gugus OH yang di sebelah kanan pada nomor 2, maka namanya 1 propanol 2 propanol. Itu dinamakan isomeri posisi karena perbedaan letak. Contoh ini ya, letaknya nomor 1 dan nomor 2. Coba sekarang ini kalau kita lihat senyawa yang di bawahnya itu senyawa alkena. Jadi gugusnya alkena. Alkena itu mempunyai ikatan rangkap 2. Anda lihat sekarang ikatan yang rangkap 2 itu yang pertama pada nomor 1. Terus bedanya yang di sebelah kanan nomor 2. Nah, itu perbedaan letak posisi. Maka itu disebut isomer posisi. Yang ketiga, keisomeran gugus fungsi. Ya, isomer gugus fungsi itu terjadi antar senyawa dengan rumus molekul sama tetapi berbeda gugus fungsi yang dimiliki. Padahal gugus fungsi yang dimiliki tadi, gugus fungsi yang sudah kita pelajari di atas tadi ada 6: alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Berpasangan itu ya, sudah saya sebutkan berpasangan biar tahu bahwa itu merupakan isomernya. Ini ada berpasangan. Jadi ada 3 pasang: alkohol, eter, hole, aldehid, keton, hiton, asam karboksilat, ester. Nah, contoh membuat pasangan isomer. Nah, ini Anda harus bisa membuat pasangan isomer. Misalkan pasangan isomer alkohol dengan eter, rumus umumnya CnH2n plus 2O. Misalnya ini C-nya 3, H-nya berarti 8O. Nah, caranya membuat bagaimana? Alkohol tulis dulu gugusnya OH. Kalau eter gugusnya O. Nah, tinggal alkohol sama O. C-nya berapa? 3. Nah, C-nya 3 jejer sini aja. C-nya 3. Nah, terus yang nanti caranya begitu. C-nya 3. Loh, naik 3 kan ada 2 tempat, kiri dan kanan. Nah, kalau dipecah tidak bisa, maka dibagi saja, yang kiri boleh 2, yang kanan 1, atau dibalik, yang kanan 1, yang kanan 2, yang kiri 1, sama saja. Ya, sehingga sekarang namanya C-nya 3 nanti namanya propanol. Kalau ini kanan 1, berarti yang kiri 2, tetap jumlahnya 3. Namanya apa? Namanya tadi eter itu alkoksi alkana. Alkoksi yang rantainya pendek, alkana yang panjang. Yang pendek kan yang merah, yang kanan tadi. Karena C-nya 1 namanya metoksi. Yang kiri alkana, kalau C-nya 2 berarti etana. Jadi alkoksi etana, metoksi etana. Contoh, nanti silahkan cari pasangan yang lain. Yang kedua, pasangan aldehid keton. Aldehid dengan keton rumusnya CnH2nO, misalnya C3H6O. Maka tulis dulu gugusnya. Aldehid itu COH. Ya, COH itu aldehid. Kalau keton CO. Keton itu CO. Sehingga tinggal yang ya tangannya tinggal kamu isi atom hanya kan 3. Di sini ada tangan 1. Ya, yang pada aldehid hanya ada 1 tangan ya. 3 itu jejerkan di situ. Nah, jadi ini 3. C-nya 3, tinggal 2. Ini C-nya 1. Padahal 3 jumlahnya, tinggal 2. 2 ada 2 tangan, maka masing-masing 1. Nah, nanti ya ini namanya propanal. Penamaan sudah tadi. Ini fungsinya adalah menerangkan tentang gugus. Nih, kalau pemberian namanya ya tinggal
propanon itu ya, 2 propanon atau propanon saja. Nah, itu penamaan. Cara menyusun isomer. Yang ketiga, pasangan asam karboksilat dengan ester, later, karboksilat ester. Nah, rumusnya adalah CnH2nO2. Ini keliru ya, O2 harusnya. Contohnya adalah C3H6O2. Rumus umumnya kurang angka 2. Nih, jadi gugusnya karboksilat tadi seperti ini. Jadi kalau mau menulis isomer itu tulis gugusnya dulu. Yang karboksilat tangannya 1, padahal C-nya tadi 3, sudah diambil 1, masih 2. Tulis saja di sini. Kemudian namanya asam propanoat, C-nya 3. Pro 3 itu propanoat. Kalau ini C3, C-nya 3, sudah dipakai 1, tinggal 2. Padahal ada 2 tangan, berarti masing-masing 1. Ingat, pemberian nama ester, alkil itu yang diikat oleh O, berarti metil nanti ya, metil. Sisanya adalah alkanoat. Kalau C-nya 2 berarti etanoat. Maka namanya ini ya, namanya adalah metil. Ya, ini metil, sisanya C-nya 2 berarti etanoat. Metil etanoat. Itu cara membuat isomer. Kemudian yang berikutnya adalah keisomeran ruang. Ya, keisomeran geometri yang pertama. Keisomeran geometri terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap 2. Jadi syaratnya ada ikatan rangkap 2. Keisomeran geometri mempunyai 2 bentuk yang ditandai dengan cis dan tran. Cis, gugus sejenis terletak pada sisi yang sama. Tran, gugus sejenis terletak pada berseberangan. Contohnya ini. Jadi contohnya keisomeran antara cis 2 butena dan tran 2 butena. Nih, cis disebut cis karena apa? Ya, karena ini cis itu sepihak, gugus yang sama berada di sepihak. CH3 di atas semua, H-nya di bawah semua. Terus ini disebut tran karena apa? CH3 yang satu di atas, yang satu di bawah. Demikian pula H yang 1. Jadi berseberangan yang sama, maka dinamakan tran. Keterangan ini yang perlu Anda ingat, syarat isomeri geometri. 1, ada 1 ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya cuma 1, rangkap 2. Yang kedua, C yang berikatan rangkap, ya, C yang berikatan rangkap 2 itu mengikat 2 jenis gugus, ya, mengikat 2 jenis gugus. Kedua atom C rangkap minimal memiliki 1 gugus yang sama, ya, jadi minimal mempunyai 1 gugus yang sama. Perhatikan diagram ini berikut ini. Diagram ini misalkan ini bentuk cis, memenuhi syarat, ada ikatan rangkap, ya. C yang berikatan rangkap di kiri maupun di kanan punya gugus yang sama, minimal 1. Punya A yang kanan, yang kiri punya A. 1 syarat terpenuhi. C yang kanan punya B, yang kiri punya B, lebih boleh, ya. Minimal 1 yang sama. Ini juga sama, cuma berseberangan, ya. Masing-masing atom C mempunyai gugus sama, A dan B punya semua. Cuma ini berseberangan, maka namanya tran. Kalau ini C yang kiri dan yang kanan punya A, meskipun C yang kiri punya B, yang kanan punya C, tapi minimal ada 1 yang sama. Kalau yang sama itu sepihak, maka namanya cis. A kan sepihak di atas semua, maka namanya bentuk cis. B, keisomeran optik.
Keisomeran optik spesifik untuk senyawa yang mempunyai struktur sama. Strukturnya sama, tetapi konfigurasi berbeda. Isomer ini terbentuk karena adanya atom C chiral atau atom C asimetris. Chiral atau asimetris. C chiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yang merah, C yang merah itu adalah dinamakan atom C asimetris atau atom C chiral. Karena apa? Keempat tangannya mengikat gugus yang beda. Ke atas mengikat H, ke bawah mengikat CH3, ke kanan mengikat C2H5, ke kiri mengikat C3H7. Berbeda semua. Maka itu disebut atom C chiral. Jadi kalau senyawa itu mempunyai atom C chiral, maka dia bersifat optis aktif. Senyawa yang mempunyai sifat optis aktif dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan sesuai dengan jalan jarum jam. Ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Besarnya sudut putar dapat diukur dengan alat namanya polarimeter yang diagram kerjanya seperti ini. Jadi kalau mau menggunakan polarimeter, zat alat yang digunakan adalah ini, polarimeter. Yang skemanya dalam polarimeter itu ada sumber sinar. Sumber sinar harus dimonokromatiskan jadi satu arah, sehingga begitu masuk jelas arahnya. Terus yang tabung ini adalah tempat untuk menaruhkan zat yang akan diukur sifat optisnya. Nah, sinar yang pertama dibuat tegak pakai polarizing filter ini, ditegakkan jadi satu arah sinarnya ini. Nanti kalau masuk ke zatnya ternyata diputar, maka zat itu dinamakan bersifat optis aktif. Berapa putarnya bisa dilihat pakai detektor. Ini ada alatnya untuk mengetahui sifat optis